Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi ya untuk pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, Ibu sekarang akan membahas tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, sebelumnya Ibu minta maaf kalau dalam penyampaian materi ini sedikit agak Ibu ringkas ya cerita tentang Nabi Yusuf, karena cerita tentang Nabi Yusuf ini sangat panjang. Nah, kalian bisa melihat videonya ataupun membaca di dalam Al-Quran tentang surah Yusuf ya. Untuk sekarang ini Ibu akan jelaskan. Yang pertama adalah tentang keluarga dari Nabi Yusuf ya. Untuk ayahnya ini bernama Yakub ya, untuk kakeknya ini bernama Ishak, dan untuk kakek buyutnya berarti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian untuk ibunya ini namanya Rahel ya. Saudara Yusuf ini ada 11 ya. Yang satu itu saudara seibu dan sebapak, yakni yang bernama Binyamin, dan yang 10 itu saudara seayah. Nah, terus kemudian cerita Nabi Yusuf ini terdapat di dalam Al-Quran surah Yusuf ya. Nanti bisa kalian lihat di situ. Nah, Nabi Yusuf ini dibuang oleh saudaranya ke dasar sumur ya, karena saudaranya ini merasa iri kepada ayahnya yang lebih mencintai Yusuf. Nah, pada dasarnya si ayahnya ini kenapa cinta sekali dengan Yusuf ini, karena Yusuf ini pernah bermimpi ya bahwa ada 11 bintang, matahari dan rembulan ini sujud kepadanya. Nah, si Nabi Yakub atau ayahnya ini menakwilkan mimpi Yusuf bahwa si Yusuf ini kelak akan menjadi seorang nabi ya. Yang disebut dengan 11 bintang itu adalah saudaranya, matahari itu ayahnya, dan rembulan itu adalah ibunya. Nah, terus kemudian si Yusuf ini saat ditinggalkan oleh saudaranya ini ditemukan oleh pedagang ya, yang mana pedagang tersebut rombongan mau pergi ke kota Mesir. Nah, sehingga sampai di kota Mesir, pedagang tersebut ini menjual Yusuf, dijadikan budak ya, menjual Yusuf kepada bangsawan Mesir. Nah, setelah itu si Yusuf ini dijadikan anak angkat oleh bangsawan Mesir tersebut ya. Nah, nama orang tersebut yakni Potifar. Nah, Yusuf diangkat menjadi anak angkatnya, dan Yusuf pun tumbuh menjadi seorang yang cerdas, seorang pria yang sangat tampan. Nah, sampai dengan ketampanannya tersebut membuat istri dari Potifar ya, yakni yang bernama Zulaihah ini sangat sayang, sangat cinta dengan Yusuf. Namun si Yusuf ini ya tidak mau ya, karena dia adalah ibu angkatnya, dia adalah istri dari Potifar yang membesarkannya. Tidak mungkin Yusuf mau dengan Zulaihah. Nah, kemudian si Zulaihah ini mengejar Yusuf ya, dan ditarik baju gamisnya hingga koyak. Dan ketika itu ternyata si Potifar ini berada di balik pintu. Nah, dengan kejadian tersebut si Zulaihah ini langsung menuduh kepada Yusuf bahwa Yusuf mau berbuat yang tidak baik kepadanya. Namun kesaksian Zulaihah ini tidak dibenarkan, karena jelas baju gamis Yusuf itu koyak
bagian belakang, berarti Zulaihahnya yang menarik baju Yusuf. Kejadian tersebut itu membuat masyarakat menggunjing tentang perlakuan Zulaihah yang suka terhadap anak angkatnya. Maka Zulaihah ini merasa geram dan mengundang perempuan-perempuan seluruh negeri tersebut untuk datang, dan mereka dijamu dengan hidangan serta pisau untuk memotongnya. Kemudian si Yusuf tersebut disuruh untuk melewati kerumunan para undangan tersebut. Nah, semua undangan itu adalah para wanita dan mereka terpesona dengan wajah Yusuf yang sangat tampan sampai tidak sadar melukai jemari mereka saat memotong hidangan tersebut. Sambil mereka berkata, "Nah, ini bukanlah manusia, tapi ini benar-benar malaikat." Kemudian singkat cerita, Potifar memenjarakan Yusuf ya, meski dia tahu Yusuf tidak bersalah, namun ini dia lakukan, memenjarakan Yusuf agar bisa menyembunyikan kesalahan dari istrinya. Nah, saat di penjara, si Yusuf ini masuk ke penjara bersama dengan 2 orang pelayan raja. Nah, 2 orang pelayan raja ini melihat Yusuf orang yang baik, maka mereka itu mencoba memberikan bercerita tentang mimpi mereka untuk ditanyakan kepada Yusuf, dan Yusuf pun ternyata bisa menakwilkan mimpi mereka. Nah, Yusuf berdakwah kepada keduanya agar beriman kepada Allah. Nah, Yusuf menakwilkan mimpi mereka, salah satunya yakni bahwa mereka ada yang akan bebas dari penjara dan kembali bertugas menjadi pelayan raja. Namun yang satunya lagi akan dihukum salib ya dan mati, sehingga burung-burung memakan kepalanya. Kemudian Yusuf berpesan kepada pelayan raja yang akan selamat tadi untuk bisa menanyakan kepada raja tentang dirinya, bahwa Yusuf ini sebenarnya tidak bersalah namun dipenjara. Namun ternyata pelayan raja yang selamat tadi lupa untuk menyampaikannya kepada raja, sehingga Yusuf tinggal di penjara beberapa tahun. Kemudian pada saat terjadi Raja Mesir bermimpi, ya, mimpi Raja Mesir ini adalah melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk itu dimakan oleh 7 sapi, ya, 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan melihat ada 7 tangkai gandum yang hijau kemudian lenyap dan muncul 7 tangkai gandum yang kering. Nah, orang-orang itu dikumpulkan untuk menakwilkan mimpi raja, namun tidak ada salah satu pun yang bisa menakwilkan mimpi raja tersebut. Sehingga dengan peristiwa itu, pelayan raja yang tadi selamat itu teringat kembali akan Yusuf. Lalu dia ceritakan kepada raja bahwa Yusuf pernah menakwilkan mimpinya dan ternyata benar-benar terjadi. Maka raja menyuruh pelayannya untuk membawa Yusuf ke hadapannya. Setelah itu pelayan raja tersebut menemui Yusuf, terus Yusuf bercerita kepada pelayannya agar meminta raja untuk mengadili perkaranya, bahwa dia itu sebenarnya tidak bersalah. Maka setelah itu pelayan tersebut meminta kepada raja untuk menyidangkan perkara tentang Yusuf, dan alhamdulillah Yusuf divonis tidak bersalah, dan sebenarnya yang bersalah adalah perempuan-perempuan itu. Nah, maka setelah itu Yusuf dikeluarkan dari penjara dan bertemu dengan raja, dan kemudian Nabi Yusuf menakwilkan tentang mimpi raja tersebut. Nah, mimpi raja tersebut takwilannya adalah akan datang 7 masa
kemakmuran, kesuburan. Dan setelah itu datang lagi 7 masa paceklik, kekeringan, dan kesulitan. Nah, dengan takwil mimpi raja tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang bendaharawan Mesir. Nah, kemudian Nabi Yusuf memerintahkan kepada rakyatnya untuk membuat gudang penyimpanan bahan makanan, ya, yang mana gudang tersebut digunakan selama 7 tahun ya untuk diisi bahan makanan, dan yang untuk mereka makan cuman sedikit, dan kemudian 7 tahun masa pacekliknya bisa digunakan mereka untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Nah, kemudian setelah datang masa paceklik itu, ya, negara Mesir termasuk negara yang bisa memenuhi kebutuhan makanan untuk masyarakatnya. Tapi negara-negara yang di luar Mesir ini sangat kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan, sehingga mereka berbondong-bondong datang ke Mesir untuk menukarkan barang-barang mereka dengan bahan makanan yang ada di Mesir. Termasuk juga dengan saudara-saudara Yusuf yang juga datang ke Mesir untuk menukarkan barang-barang mereka dengan bahan makanan. Nah, saudara-saudara mereka ketika datang ke Mesir, mereka tidak mengenali Yusuf kembali. Akan tetapi si Yusuf ini mengenali saudaranya. Ya, terus singkat cerita sampai Yusuf ini menjelaskan bahwa dirinya adalah Yusuf. Nah, mereka saudara-saudaranya itu meminta maaf pada Yusuf atas kesalahannya dulu telah membuang Yusuf ke dasar sumur. Nah, namun Yusuf memaafkan kesalahan mereka, dan Nabi Yusuf meminta kepada saudaranya untuk memberikan gamis bajunya untuk dipakaikan ke mata dari Nabi Yakub ayahnya, karena mata Nabi Yakub ini setelah kepergian Yusuf, ya, karena sering menangis itu menjadikan matanya buta. Nah, kemudian si Yusuf juga meminta agar Nabi Yakub ayahnya ini bisa datang ke Mesir untuk bisa berkumpul. Dan setelah itu mereka saudara-saudaranya membawa keluarganya semuanya termasuk ayahnya untuk ke Mesir, dan mereka bisa berkumpul kembali dengan bahagia. Nah, itu cerita singkat ya dari ibu. Semoga bisa dipahami, dan silahkan kerjakan latihan soal berikut ini. Terima kasih atas menyimak video dari ibu dan mengerjakan soalnya. Banyak kekurang lebihnya dari ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.